guys, welcome to Seal It Circle Julid. Nah guys, di episode kali ini agak sedih sih. Soalnya hari ini tuh hari episode terakhirnya Circle Julid guys. Abis ini kita bakalan tobat dulu karena dari kemarin kita asik ngejulit terus. Berhubung ini hari episode terakhirnya Circle Julid dan aku bakalan undang bintang tamu sekaligus dia temen aku juga buat ngejulitin apa aja deh. Ada yang penasaran dengan bintang tamunya? Nah ini kita sambut bintang tamunya. Halo. Oh ya, apa kabar nih kalian? Alhamdulillah baik banget sih. Udah makan kalian kan? Alhamdulillah belum. Belum guys, berarti kayak bunyi-bunyi lapar kalian. Ya betul. Ih, udah lama nggak ketemu kita ya kan? Udah besar-besar aja badan kalian. Udah tau lah kalian bercinta ya kan? Tahu lah, dikit-dikit lah. Oh, banyak-banyak pun nanti jadi bodoh. Ya, Bagus lah betul. sedikit. Oh ya, ngomong-ngomong nih, waktu selama Covid kan itu daring. Kalian lebih kesibukan kalian ngapa itu? Kalau dibilang kesibukan sih nggak ada kesibukan sama sekali ya. Soalnya kan kalau misalnya daring itu kita benar-benar di rumah aja gitu. Kalau misalnya mau keluar juga ada yang kepentingan benar-benar penting banget gitu. Jadi ya aktivitasnya tuh ya main HP, bersih-bersih pecinta rumah. Scroll TikTok ini guys. Ya bersih-bersih rumah, belajar gitu ya. Kalau aku sendiri sih pasti bantu usaha orang tua di rumah sambil diselingi sama daring yang dari di sekolah sih gitu. Anak Jadi baik. kayak agak ada kesibukannya dikit gitu. Oh ya, kalian kalau misalnya lebih suka belajar daring atau belajar offline? Tapi jangan dijawab dulu. Tunggu setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Seal It Circle Julid. Mati kalian rata sampai main mampus. Apa sih? Itu kakinya, sepatunya nggak boleh nempel-nempel di dinding. Apa rupanya? Ya emangnya nggak tahu ya di sekolah kita ada peraturan nggak boleh merusak fasilitas sekolah. Halo guys, welcome to Seal It Gara-gara aku mati nih kan? Circle Julid. Boleh, dia bisa kena sanksi. Halo teman-teman, itu tadi adalah contoh video yang Halo tidak patut guys, untuk welcome dicontoh. to Seal It Bagi teman-teman, dilarang untuk merusak fasilitas sekolah karena ada sanksinya loh. Halo guys, masih dengan kami di Seal It Circle Julid. Nah guys, di segmen sebelumnya kita belum dijawab ya kan pertanyaannya, lebih suka belajar daring atau belajar offline? Kalau aku sendiri sih awal COVID itu lebih suka daring, soalnya kan kayak mikir enak banget gitu ngerjain pekerjaan sekolah tuh di rumah gitu ya. Tapi lama-kelamaan kok bosan ya, kangen juga sama teman-teman, kangen juga sama suasana sekolah gitu. Kesepian ya, aduh harus ditemani nih guys, kesepian nih kayaknya. Kalau aku sendiri lebih suka offline ya, karena kita kalau offline itu pasti kayak jumpa sama kawan-kawan, ketawa-ketawa gitu. Tapi kalau di rumah tuh apalagi ngerjain sendiri, terasa lah sepinya karena waktu itu kan COVID-nya memang lagi marak kali kan Kak, jadi kayak nggak bisa gitu. Oh ya guys, kira-kira cowok kalian ini orang mana nih? Aduh, kalau cowok sih belum ada lah Kak. Tapi kalau misalnya deket-deket gitu ya ada lah. Prenjon nggak tuh? Prenjon nggak? Kalau aku sendiri sih memang cowok belum ada, tapi kalau deket itu udah pasti ada lah. Tapi kayak nama sekarang tuh HTS ya, hubungan tanpa status, kayak gitulah. Emang nggak sakit tuh, gak ada status kayak sayang apa nggak sakit gitu? Nggak apa sih, sakit tapi tak apa. Oh ya guys, kira-kira di circle kalian ada yang friendly nggak?
Kalau kita sih friendly-nya tuh friendly sesama teman gitu, friendly sama perempuan lah gitu. Kalau misalnya friendly-nya ke cowok sih belum ada Kak. Soalnya kita nih masih malu-malu gitu lah ya. Malu-malu kucing, Iya. malu-malu kucing nih guys. Kalau menurutku sendiri sih memang di kami itu nggak ada. Tapi kalau friendly-nya ke semua orang, kayak kita kan memang harus friendly, harus ramah gitu. Tapi kalau untuk ke cowok, untuk khusus ke cowok sih alhamdulillah nggak ada, mesti malu-malu lah. Kayak tadi kata si Pani, malu-malu Berarti cuman kucing. friendly ke cewek doang. Iya, betul Paten. Kalau malam minggunya kalian kemana? Kalau malam minggu sih, kalau misalnya pergi tuh ya sama keluarga lah Kak. Soalnya kalau misalnya pergi sama teman-teman tuh nggak dikasih, apalagi malam gitu ya. Ya wajar lah, street parent Iya, ya. anak rumahan guys. Kalau aku sendiri sih main, tapi nggak setiap malam minggu tuh harus main, diselingi juga. Kadang sih di rumah aja, memang betul-betul kayak stay at home gitu. Kalau misalnya mau ngumpul bareng temen itu lebih suka ngumpul kawan yang di sekolah atau kawan yang di rumah? Ya lebih suka kawan di sekolah lah Kak, karena kan kita sekarang ini udah sekolah ya, udah sekolah gitu. Kayak lebih terbiasa sama teman-teman di sekolah lah. Kalau misalnya nongkrong juga lebih seringan di sekolah gitu, kalau daripada kawan di rumah. Kalau aku sendiri ngumpul sama teman-teman di sekolah sih, karena memang suasana baru juga tuh, betul-betul happy sih di sekolah, apalagi sama teman-teman sekolah. Apalagi kami kalau ngumpul tuh di taman sekolah lah, di mana lagi gitu. Jadi kalian lebih suka temen yang di sekolah atau temen yang di rumah? Ya di sekolah lah Kak. Alasannya? Ya itu tadi, lebih terbiasa sama lingkungan di sekolah gitu. Karena jarang keluar ya kan? Iya. Kalau aku sendiri sih diselingi juga lah Kak, dibagi gitu sama kawan rumah, sama kawan sekolah gitu kan. Kalau kawan di rumah bukan harus tetangga juga, kita harus berkawan sama yang udah di luar sekolah kita. Jadi kayak diselingin aja gitu. Jadi kalau ngumpul gitu, kalian kemana? Ya kalau misalnya ngumpul-ngumpul sama temen sih kan, aku bilang tadi aku lebih suka teman yang di sekolah gitu ya. Di sekolah Kak, kalau misalnya juga mau nongkrong di kafe atau di mana gitu ya, sepulang sekolah gitu ya. Pulang sekolah ngumpul di kafe gitu. Kalau ya kayak tadi Pani bilang, kami selalu ngumpul kayak di salah satu dari kami, atau memang betul-betul di sekolah aja, baru kayak udahlah nanti aja pulangnya, kita di sekolah aja dulu gitu. Iya. Berarti lebih keseringan di sekolah ya kan? Iya betul. Iya sih Kak. Kalau Soalnya misalnya- kalau mau di rumah tuh nggak tahu mau ngapain gitu. Jadi kalian pulang sekolah emangnya jam berapa? Ya tergantung sih Kak, kadang tuh jam 2, kadang jam 1, kadang jam 12, kadang jam 11, tapi paling lama tuh jam 3 kurang gitu, jam 3 gitu. Tergantung di mata pelajarannya aja gitu Kak. Iya. Tapi ada sih pulang sampai jam 3 gitu. Kalian capek nggak belajar terus? Gak ada niatan kayak, capek lah nggak usah sekolah, besok aja lah libur dulu sehari. Pernah berpikir kayak gitu nggak? Ya pernah sih Kak, karena kan capek juga lah gitu kan sekolah gitu. Tapi kalau udah jumpa teman-teman gitu kayak capeknya hilang lah ya gitu. Betul. Kalau Pina sendiri sih nggak pernah sih. Ada juga tapi nggak selalu mikir kayak gitu, karena kita memang harus sekolah, harus bahagiain orang tua juga ya kan. Jadi kita harus iyalah. semangat sekolahnya. Harus semangat sekolahnya ya kan? Semangat. Jadi kalau misalnya kalian sukanya hari apa itu? Yang paling lama pulang sekolah itu hari apa? Yang paling lama tuh hari Senin sama hari Rabu itu jam 3 gitu. Kadang juga kalau Senin tuh bisa sampai jam 3:30 gitu, karena kan bengkel Kak. Bengkel. Iya, Ih, betul. capek banget lah ya kan? Ya tapi terbayar lah sama hasil capek yang udah kita pelajari gitu. Oke. Jadi kalau misalnya kalian pulang sore emang nggak dimarahi orang tua gitu? Kadang juga ditanyain gitu, dari mana kok lama kali pulangnya gitu. Oh, jadi kadang berarti kalian bawa bontot lah ya kan? Bawa Iyalah, lah pasti, bawa bontot, bawa. selalu bawa bontot ke sekolah. Oh, oke guys, mungkin segitu aja cakap-cakap dari kami. Nanti setelah ini kita bakalan main games. Jangan kemana-mana, tetap di Seal It Circle Juliet.
Jangan gitu. Cuma ada tong sampah. Kenapa? Mau kau botolkan botolnya? Bukan gitu. Percuma banyak tong sampah di sekolah kalau masih buang sampah sembarangan. Ini aku kasih tahu cara buang sampah di kedua. Ini tempat sampah tuh sampah plastik. Teman-teman, itu adalah salah satu contoh perbuatan yang tidak baik. Sekarang, mari kita buang sampah pada tempatnya karena kebersihan adalah sebagian dari Halo guys, masih dengan kami di Silit Circle Julie. Nah guys, di segmen ini kita bakal main games Real or Fake. Udah pernah dengar nggak gamenya? Belum sih Kak, baru kali ini. Iya betul Ini sekali. contohnya ya kan. Kalian pernah diselingkuhi nggak? Real or fake? Mana kalian pilih lah. Terus kalian kasih alasannya itu apa gitu. Ngerti kan? Ngerti. Oke. Kita mulai aja nih. Oke. Udah paham kan? Udah paham lah. Real or fake? Kalian pernah nggak dimusuhin sama sahabat kalian? Real. Alasannya? Ya kalau misalnya pertemanan itu pasti ada pertengkaran juga lah Kak. Pasti ada konflik satu sama lain gitu ya. Jadi pernah lah. Kalau misalnya nggak cakapan itu sampai berapa hari? Ya paling lama itu sampai kayak 4 hari gitu. Karena kan kayak gak tahan gitu ya, pengen cakap-cakap lagi, pengen bercanda lagi gitu kan. Kalau aku sih real, karena memang betul kata Fani tadi, kita dalam pertemanan itu pasti ada berantemnya kan. Tapi ya namanya berantem sih siapa yang tahan, apalagi itu sama kawan deket kita sendiri sih. Paling kayak nyakapinnya pertama, tolonglah ambil ini, dan akhirnya kita bakal cakapan sampai seterusnya seperti itu. Oh gitu ya. Ini ada lagi. Real or fake? Teman sekelas kalian yang cowok pernah suka nggak sama kalian? Kayaknya fake sih. Alasannya? Soalnya teman sekelas gitu kayak bosan banget lihat wajahnya tiap hari gitu, nengok tingkah-tingkahnya tuh bosan kali lah, muak gitu ya. Jadi nggak pernah merasakan kayak dia deket, kayak cari perhatian gitu depan kalian, nggak pernah? Ya nggak pernah lah kayaknya. Oh. Kalau aku sih fake, karena memang itu bisa memang nggak mau sih pacaran satu kelas atau deket gitu. Berbalik juga di SMP memang nggak ada, karena kami cewek semua satu kelas gitu, jadi sama sekali nggak tertarik juga gitu. Real or fake? Kalian pernah nggak ditembak sama teman sekelas kalian? Fake. Alasannya? Ya itu tadi lah Kak, kayak kawan sekelas kami itu jahil kali gitu, kayak pasti udah muak lah gitu ya nengok. Apalagi yang laki-laki ini ngeselin juga ya, nggak pernah lah Kak, kayaknya mereka juga kepikiran gitu, nggak pernah kayaknya. Kalau misalnya tiba-tiba teman sekelas kalian itu nembak, apa yang mau kau jawab? Aduh, kayak mana, sakit lah gue ini kerasa. Kalau Pina sendiri sih fake, karena memang kawan satu kelas itu yang cowok-cowoknya itu sama sekali nge-save WA aja nggak ada, apalagi sampai nembak gitu kan Kak. Gitu. Habis itu kalau misalnya tiba-tiba ditembak, tak nak lah bilang ngapain ya kan, kayak gitu. Jadi jadi ini kalian nggak nge-save-savean sama temen yang cowoknya? Enggak Ada sama juga sekali. sih, tapi paling ngechat bilang besok ada PR gak gitu. Besok nanya besok ada tugas gak gitu-gitulah. Kaperlek lah orang itu namanya. Iya betul. Pin, potonganlah ini gitu misalnya Potongan kan. lain tugas itu paling gitu ya. Betul. Jadi kalian kasih tuh tugasnya. Kasihlah besok awak di sekolah. Mana Pin, nggak kau potongan itu kata dia kayak gitu ya kan. Apa Karena nggak kita terus juga jujur sering lah gitu minta fotokan lah tugas tadi. Iya Oh, betul. gantian-gantian ya. Iya Nah, iya. Nih, real or fake? Kalau teman cowok kalian deket sama kalian, ada nggak yang cemburu sesama teman gitu? Ngerti nggak? Fake sih Kak. Soalnya ya gimana gitu, kayak aneh aja, masa udah deket sama teman sekelas gitu ada yang cemburu tuh aneh sih. Gak bisa.
sama sih fake juga karena kan memang kita satu kelas itu satu tim. Jadi kita harus kerja sama. Janganlah kayak jealous atau cemburu gitu. Jadi kalau misalnya kalian dikasih kerja kelompok nih ya kan, kalian pernah nggak karena tanggapanmu nggak diapai sama yang satu tanggapannya nggak, jadi kerja kelompok kalian tuh batal, pernah nggak kayak gitu? Karena sarannya nggak diterima, saran yang satu lagi diterima, kayak iri-irian gitu karena nggak diterima sarannya, pernah nggak? Fake sih, gak pernah. Soalnya kita nih jujur sekelas itu ya kompak-kompak lah gitu. Kok misalnya nanti ada yang ngeselin gitu ya, dibilang aja gitu ya. Paling juga ya gak pernah lah gitu Kak, gak kompak gitu ya, selalu kompak sih. Kompak. Kalau aku sendiri sih fake. Karena memang berpendapat itu pasti semua mau berpendapat ya kan. Kita bakal selalu masukin saran, itu kita harus saring dulu ya kan, mana yang betul, mana yang harus dibuat atau enggak. Tapi kami nggak ada sih kayak apalah gitu. Kalau misalnya yang temen gampang marah gitu, kayak mana kalian ngatasinya? Duh gimana ya, itu payah lah kalau misalnya kawan gampang marah itu kayak salah cakap dikit nanti pasti udah salah aja gitu ya. Yang ngatasinya gimana ya, jangan banyak cakap kalah sama dia gitu. Harus sabar ya Ya kan? harus sabar lah. Kalau itu sih ngatasinya ya udah diemin aja dulu dia kan, diem sampai betul-betul baik lagi, bagus lagi moodnya gitu. Jadi akhirnya ya nggak marah-marah lagi dia. Ya lihat-lihat gitu. mood dia Iya, juga betul, sih. betul. Lihat-lihat mood juga. Oh lihat-lihat. Jadi kita ini kita sering ngerti teman-teman, pernah nggak ngertiin kalian? Ngertiin banget sih menurut aku Kak. Kalau misalnya kalian curhat, dia selalu ngasih saran nggak? Ngasih saran. Tapi kalau misalnya kan terkadang gitu kayak sarannya, ini betul nggak sih saran kau gitu-gitu, kayak betul loh, udah kok kayak gini aja gitu ya. Kalau Pina? Kalau Pina sendiri enak kan, sama-sama menghargai juga, kayak kita cerita ini pasti selalu ditanggepin kayak gitu. Terus minta saran ditanggepin, cerita ditanggepin gitu, nggak pernah kayak, weh aku mau cerita apa sih kau, nggak pernah sampai yang kayak gitu. Sama-sama saling menghargai aja lah. Saling ngerti, saling menghargai aja. Real or fake-nya kita lupakan, aduh. Iya, Nih, real or fake, kalian pernah nggak suka sama kawan yang di sekolah? Real sih Kak, soalnya kan ya kawan di sekolah nih banyak gitu. Kadang pun nanti ada yang ganteng lewat tuh, kok kayak mana gitu ya, seru juga wah gitu ya. Kayak orang itu nggak apa-apa ya? Iya kan? nggak apa-apa. Kalau Pina sendiri sih ya namanya orang ganteng ya kan. Kalau tuh ganteng betul ya. Iya juga, hanya sekedar gitu aja, Iya. suka nengok dia gitu. Gitu aja sih. Kalau misalnya nih teman kalian asik cerita tentang cowok aja, kalian bosan nggak? Bosen sih pasti Real Kak. bosan sih Kak. Bosen. Oh, jadi kalian nanggapinya kayak mana gitu? Asik kalian, ini gimana kok dia kayak gitu sih, gimana kalian nanggapinya? Ya kayak udahlah si cowok aja pun, yang lain lah bosan juga, bahas cowok aja kayak gitulah. Kalau Pina sendiri sih, aduh macam nggak ada topik yang lain, ganti dikit lah gitu bilangnya, biar nggak. Pembahasan kalian di circle itu biasanya apa? Ya kadang bahas-bahas hal-hal yang random aja sih Kak. Iya betul itu Kak, kayak lagu baru gitu. Terus kayak Kakak tahu kan lagu Lesti Bilar itu yang lagi Iya tahu. itu sih kayak kalian tahu nggak sih lagu ini, habis itu nyanyi. Tahu. Terus yang itu loh Kak, yang baru, yang model pangkas, ya kan Ya, itu. apalagi Itu kali yang sih. JJ List. Slebel. Ada juga itu JJ lagu Rizky Bilar. Tahu nggak? Jedek-jedek lagi. Kalau kami sih itu kami taruh foto aib kawan kami sih. Iya. Kalau kami sekedar kayak nyanyi itu, tapi kadang kalau ada ide kan, kayak kemarin itu ada template dicapcut gitu kan, kayak inilah perselingkuhan Rizky Bilar gitu kan, nanti kadang kami edit fotokan kami gitu. Jadi kalian nih sering nih motoi teman-teman aib-aib teman kalian. Makanan sehari-hari Iya, lah, Kak, kalau betul itu, betul. Aib kita aja sering kali gitu disebar di grup gitu. Emang dia nggak marah? Ya kalau misalnya marah sih ya udah biasa gitu, karena kan yang kita ambil aibnya nanti juga ngambil aib kita gitu. Paling Suka marah, gitu. paling marah cuman kayak
apa kau ngambil-ngambil kayak gitu, tapi habis itu kita ketawa lagi Kak, karena memang itu kayak nggak dinetralisasikan sih, cuman kayak udah biasa aja, karena kan itu memang disimpan untuk kami aja, nggak kayak ditebar kemana-mana atau dimasukin kemana-mana. Oh, jadi pernah sampai kayak ambil dirampas gitu HP kalian, pernah nggak? Ih pernah lah, itu mungkin kayak aibnya udah parah kali gitu, mukanya tuh kayak udah kayak apa lah gitu, pasti udah sini lah HP kau, jangan kayak gitu. Aduh, real or fake-nya kita hampir lupa lagi. Hampir kita lupakan lagi, guys. Oh ya, kalau misalnya ini kalian apa ya? Aduh, susah kali dibilang. Kalian pernah gitu diambil aib, kalian pernah kayak apa sih? Pernah nggak? Rila pernah Kak, soalnya kan kayak kesel juga gitu, ya Allah lagi tidur diambil lah aibnya gitu. Real sih, real. Kadang orang lagi cengongok gitu nanti difotoin gitu kan. Kadang nggak maris, cuman kayak udahlah hapus aja lah, kayak gitu juga sih. Pernah dihapus? Hapus sih kadang Ini kalau alasannya udah dihapus padahal pernah nggak? Padahal belum dihapus. Pernah ngasih alasan gitu nggak? pernah sih, pernah. Oh ya, jangan, mungkin segitu aja game dari kami. Setelah yang satu ini kita bakalan ngasih motivasi. Jangan kemana-mana, tetap di Seal It Circle Julid. Marina, you feel why? Halo guys, balik lagi di Seal It Circle Julid. Di segmen ini adalah segmen yang paling kita tunggu-tunggu, yaitu segmen kita paling cuma ngasih motivasi gitu juga ya kan. Motivasi, pengen ngasih gimana motivasi kalian tentang temen cewek yang friendly ke cowok. Ya motivasi Kasih motivasi dulu. Ya motivasi aku sih, kalau misalnya mau friendly ke cowok tuh jangan terlalu serius sekali lah gitu, kan kita juga nggak tahu perasaan cowoknya gitu. Kalau Vina? Kalau Pina sih dinetralin aja, jangan terlalu ke cowok, kita kan harus ke semuanya gitu, jangan terlalu ke cowok kali. Betul kata Pani tadi, kita kan nggak tahu perasaan cowok kayak mana gitu. Kalau misalnya cowok friendly ke cewek, Ya itu gimana ya, udah biasa gitu. Jadi ya motivasi aku ya jangan terlalu gatel kali lah gitu ya. Kan laki-laki juga punya lah gitu harga diri. Jadi kayak ya kalau misalnya memang suka ya suka aja gitu, nanya Kak ada IG-nya enggak gitu. Gak usah catcalling gitulah. kalau Vina? Kalau Pina sih pesan ke cowok friendly ya kan, jangan gitu kali lah, biasa-biasa aja gitu. Kalau maupun hanya sekedar aja, jangan semua kak ada WA-nya kak ada IG-nya kak, jangan kayak gitu. Kita harus biasa aja gitu. Nih udah jalan main mata dia, aduh gawat kali gitu. Kalau misalnya ini friendly-nya temen dekat kalian, temen dekat kalian yang friendly ke cowok, kalian ngasih saran ke dia biar nggak friendly lagi ke cowok gimana? Ya kasih saran aja, kok jangan terlalu kayak gitu kali lah. Nanti kayak dia mikirnya gimana kali gitu, kok aku nih kayak disanjung-sanjung kali. Dia nanti juga kayak terlalu percaya diri kali. Iya aku nih emang seganteng itu ya, bisa kayak dikejar-kejar gitu kan,
kayak gimana gitu ya Kak. Jadi aku pastinya ngasih saran sih, jangan terlalu jangan terlalu excited kali. Bisa kita mengagumi tapi jangan kayak gimana ya, kita nih cewek gitu, kita yang harusnya tuh di treat gitu, jangan kita yang terlalu nge-treat kali. Kalau Pina sih ya udah biasa aja gitu, jangan apa kali ya, udah gitulah sama kayak Pani. Aduh, apa tuh? Sudah. Gitu aja. Kalau misalnya gini kan, ada yang deketin Vina, apa yang Vina lakukan? Kalau ada yang deketin Pina ya udah deketin aja gitu, karena kan memang kita tuh mesti sekolah ya kan, sekedar deket aja kan nggak apa-apa gitu ya, segitu aja. Kalau kamu? Kalau ada yang deketi sih ya deketinya tuh yang waras-waras saja lah, nggak usah kayak minta apa dong, kayak kok kita nggak mau kayak maksa gitu ya, kayak nggak suka gitu. Pengen sekedar blok aja tuh ya, pengen ngeblok aja gitu ya, sekedar aja lah gitu, nggak usah sampai kayak nanti dia kayak teleponan yuk gitu-gitu, kayak kan baru kenal gitu, kayak Iya, pasti iya. nervous lah ya kan. Kayak kamu halo dek kayak gitu sih. Iya. Orang tua kalian marah nggak kalau misalnya tahu kalau kalian udah pacaran? Marah sih Kak, makanya kalau misalnya pernah sih pacaran tapi tuh backstreet banget gitu. Pernah sampai ketahuan gitu? Pernah ketahuan. Jadi diapain? Ya kan ketahuan itu, jadi kayak dibilang, ih kau udah pacaran ya, kau gitu-gitulah, kayak apa-apa selalu dikaitkan sama itu, lama-lama kayak gak cocok juga, ya udahlah putus aja gitu. Kalau Pina sendiri pernah waktu itu pas virtual itu yang zamannya Covid itu kan kita pada main games ya kan. Iya betul Itu sih di situ kayak ini siapa? Kata kayak gitu kan. Gak ada loh, kawan aja. Oh ya udah, jangan apa kali masih kecil kata kayak gitu aja sih paling. Pernah sampai di main PC nggak? Kayak dipukul gitu gara-gara ketahuan pacaran? Enggak sih Kak, karena orang tua kita kan juga tahu, dia kan juga udah pernah kayak sebaya kita, paling kan walah anakku cuman sampai di sini aja, dia pun percaya pasti anaknya itu bisa ngejaga gitu. Kalau aku sendiri sih nggak pernah lah Kak, soalnya kayak sampai main tangan gitu kayak parah banget sih, nggak pernah. Nggak pernah. Jadi kan nih berapa bersaudara kira-kira? Kalau aku sih 4 bersaudara sih Kak. Kamu yang paling besar? Enggak, aku anak kedua. Kalau Vina? Kalau Pina 3 bersaudara, Pina anak sulung, adik 2 laki-laki. Macam tuh. Jadi kalau misalnya Vina itu gimana ya? Aduh. Kalau Vina pernah di gimana sampai ketahuan gitu kan, nggak cuma dimarahi doang. Jadi kalau misalnya ini dekat sama sepupu, kayak pernah nggak dikira sampai pernah pacaran karena dekat sama sepupu, pernah nggak? Kebetulan sepupu Pina masih kecil-kecil kali, jadi nggak ada yang sebaya Pina gitu. Ya sama sih, sepupu aku juga masih kecil-kecil gitu, jadi nggak pernah dikira gitu. Emang cowok semua, jujur cowok semua gitu, tapi ya masih kecil-kecil. Yang paling besar juga sekarang masih 1 SMP gitu. Beda berapa tahun itu kira-kira? Beda berapa tahun ya, aku kan sekarang SMK gitu, jadi beda 3. Iya 3. Iya. Kalau misalnya Vina ini di kayak di perli gitu depan orang tua, kan biasa jalan gitu kan, kayak di perli depan orang tua, apa tanggapan orang tua Vina? Kan Pina sering pergi kan sama bunda kan, orang tua juga, bunda Pina. Itu dia paling, nengok Pina dia, kata kayak gitu kan. Iya londa bunda lo yang ditengoki, kata gitu. Pina lo, terus kalau kata ya, macam cantik kali lah anakku ini di perli-perli, paling kayak gitu sih dia. Kalau aku sih pernah ya, itu lagi kayak ngebonceng mamaku lagi mau belanja gitu, kebetulan ya baru siap sakit gitu kan, jadi aku bonceng kayak ya teman-teman aku tuh kayak suka Pani gitu-gitu, dia nggak tahu, dia diam aja, tapi kan nggak tahu dalam hatinya apa, itu deg-degan juga sih, ya Allah ngapain lah manggil segala gitu. Oh ya, pernah nggak kalian ini kan ngekerasi cowok, terus teman kalian kayak ribut gitu, kayak dipanggil-panggil itu gitu, nunjuk-nunjuk, pernah nggak? Kalau Pina sendiri kan ada sih kayak Pin
itu pengen alah udahlah gitu aja karena kan memang malu gitu. Paling cuman sekedar gitu aja sih, paling nengok kayak oh yaudah gitu aja. Pernah sampai sadar nggak dia kayak bahwa lagi diceritai gitu? Kayaknya enggak, ya enggak pernah ya sih seperti itu. Kalau aku sih ya pernah Lor, ini kan kayak bohan gitu. Pan ini kan yang ngedeketi Kawi tuh kan gitu. Tapi dia nggak sampai sadar sih, soalnya suaranya pelan tapi ya udah deg-degan duluan. Ih diem lah gitu kan. Pernah nggak sampai kayak mukul teman gara-gara itu, kayak cuman mukul di bahunya doang gitu, pernah nggak? Ya pernah sih, mungkin kayak suara dia mungkin agak kekencangan gitu. Jadi kayak ih jangan kayak gitu, nanti dia dengar gitu kan. Pernah sampai sakit hati nggak dia gara-gara itu doang? Ya nggak pernah sih, karena kita tuh ya bercanda aja gitu, gak baperan gitu. Motivasinya tentang, oh ya kasih dulu motivasi tentang itu temen yang friendly ke cowok, temen cewek yang friendly ke cowok. Motivasinya nggak usah lah friendly kali, friendly itu boleh tapi hanya sekedar aja gitu, nggak usah terlalu kali, nanti kalau dia terbawa perasaan kacau kita, betul. Kalau kamu? Ya sama sih menurut aku juga gitu tadi, gak perlu kayak friendly kali lah gitu. Kalau misalnya cowok ke cewek, friendly ke cewek gitu. Ya motivasi aku ya gak usah terlalu berlebihan kali lah. Kalau misalnya memang kayak friendly ke cewek gitu, jangan terlalu berlebihan gitu. Friendly aja gitu. Tapi kalau memang mau bawa ke perasaan gitu, ya jangan berlebihan lah gitu ya. Sama sih kayak Pani, pesan apa motivasinya gitu. Wah, jadi gitu guys motivasi dari bintang tamu kita. Dan setelah program Seal It ini kita bakalan buat program selanjutnya. Dan jangan lupa tonton terus di YouTube Best One Production jam 8 malam. Sekian dari saya Susanda Meria Utauru dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Bye bye.